Halo semuanya, kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Ardiansyah, biasa dipanggil Ridwan, CPNS, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan peserta pelatihan dasar pada BDK Malang. Saat ini saya sedang melakukan on the job training pada kantor KPPN Jakarta 5. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Cornelius Darmando Sembiring, bisa dipanggil dengan Cornel. Saya CPNS Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan peserta Latsar BDK Malang Angkatan Kedua. Saat ini saya sedang melakukan kegiatan on-job training di kantor KPPN Jakarta 5. Halo, saya Elsa Yuliana, biasa dipanggil Eca, CPNS DJPB yang sedang melaksanakan pelatihan dasar di BDK Malang. Saat ini saya sedang melaksanakan OJT di Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Kantor Pusat DJPB. Sri Handayani merupakan seorang guru di SD Kecil Pojok Dusun Wates, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan. Di samping profesinya sebagai guru, beliau juga bekerja sebagai seorang penjahit untuk menghidupi keluarganya. Sekitar pukul 3 pagi, Ibu Sri sudah memulai aktivitasnya sebagai seorang penjahit. Lalu dilanjutkan pada pukul 6.45, Ibu Sri berangkat menuju SD menggunakan motor. Jarak antara tempat Ibu Sri mengajar dengan tempat tinggal beliau memanglah tidak jauh, yaitu sekitar 5 km. Akan tetapi, medan yang dihadapi cukuplah berat, karena akses yang dilewati masih jalan yang bebatuan. Sejak November 2006, Ibu Sri sudah mengajar di SD tersebut. Dalam sekali peristiwa saat survei lapangan, beliau terjatuh dari motornya hingga tidak bisa bangun karena kondisi jalanan yang sangat licin. Akan tetapi, kegigihan beliau tidaklah pernah luntur dan surut. Harapannya yang mulia yaitu agar pendidikan anak-anak di sana terangkat. Ibu Sri percaya bahwa dengan fasilitas yang seadanya, apabila dijalankan dengan ikhlas, maka anak-anak tersebut akan dapat mengikuti pendidikan dengan baik. Ibu Sri menyadari bahwa penghasilan menjadi guru tidaklah cukup. Akan tetapi beliau percaya bahwa Tuhan mencukupkan kehidupannya melalui keikhlasan hatinya untuk mengajar. Beliau berjanji pada dirinya untuk mengabdi dan memberikan apa yang beliau bisa berikan kepada Dusun Wates. Ibu Sri berharap kelak anak-anak yang beliau ajar dapat merubah dusun tersebut menjadi lebih baik lagi. Apa yang kita tanam saat ini, selama kita menanam kebaikan, pasti akan menumbuh kebaikan itu. Apa yang kita tanam untuk ibadah, sehingga kita tidak akan mengharapkan apapun selain pemberian Allah. Seperti itulah prinsip beliau, yang membuat beliau selalu tulus dan ikhlas dalam bekerja demi cita-cita yang mulia. Terdapat beberapa penerapan nilai-nilai berakhlak yang dapat kita pelajari dari Ibu Sri. Yang pertama, berorientasi terhadap pelayanan. Sebagai tenaga pengajar, Ibu Sri telah memberikan pengorbanan yang sangat besar. Meskipun fasilitas sekolah kurang memadai, medan perjalanan dihadapi sangat berat, dan penghasilan yang kurang cukup, Ibu Sri tetap melayani dengan ikhlas dan tulus. Ibu Sri berorientasi terhadap pendidikan di Dusun Wates, bukan terhadap dirinya sendiri. Tentunya, hal ini mencerminkan sikap beliau yang berorientasi terhadap pelayanan. Kompeten. Ibu Sri terus berupaya agar masyarakat tetap menyekolahkan anaknya. Bahkan pada cuplikan video tersebut, Ibu Sri menghampiri siswanya yang sedang di sawah dan mengajarnya di luar jam sekolah. Cara Ibu Sri ini lah merupakan bentuk dari nilai kompeten karena selalu berusaha melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik. Loyalitas. Ibu Sri terus dan tetap melakukan tugas yang tidak mudah ini dengan beragam rintangan dan hambatan selama belasan tahun. Dia memahami konsekuensi apa yang akan timbul apabila ia berhenti mengajar, walaupun penghasilan yang didapatkannya tidak sebanding dengan apa yang dia kerjakan. Tidak ada pelanggaran nilai berakhlak yang dilakukan oleh Ibu Sri, tetapi pelanggaran dilakukan oleh pemerintah setempat yang tidak melakukan pengawasan serta pembangunan terhadap sekolah tersebut. Apabila sekolah tersebut memiliki fasilitas yang layak dan akses yang memadai, pastinya dapat mempermudah kegiatan pembelajaran dan menjadi salah satu faktor untuk menumbuhkan semangat belajar bagi warga sekitar karena sekolahnya yang layak. Di samping itu, gaji beliau juga tidak sebanding dengan jerih payah yang dilakukan oleh beliau, harus disoroti oleh pemerintah setempat. Hal ini karena belum kolaboratifnya pihak pemerintah setempat dengan pihak tenaga pendidik di Dusun Wates. Alternatif penyelesaian masalah. Harapannya, pemerintah dapat lebih fokus untuk memperbaiki sarana pendidikan.
mulai dari infrastruktur, kompetensi pengajar, sampai penghasilan dari pengajar tersebut. Karena mengingat bahwa seluruh masyarakat berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Pemerataan pembangunan juga harus segera dilakukan, guna menjadi kunci dalam akses banyak sektor, yang dimana salah satunya ialah pendidikan. Tentunya dari sebuah alternatif penyelesaian itu timbullah konsekuensi. Konsekuensinya ialah apabila pemerintah melakukan sebuah pembangunan terhadap daerah, tentunya akan berkurangnya sumber daya terhadap daerah tersebut dan juga menimbulkan potensi pencemaran lingkungan. Film pendek yang berjudul Bosque diperankan oleh 5 tokoh, yakni Puan sebagai kepala kantor, Esi sebagai sekretaris kepala kantor, Fortina sebagai juru sita, Dodi sebagai akuntan representatif, Baikaki sebagai fungsional pemeriksa. Adapun alur cerita dari film tersebut yakni film pendek yang berjudulkan Bosque menceritakan bagaimana keluh kesah para pegawai di KPP terhadap atasannya yang memiliki sikap terlalu perfeksionis. Akibat perfeksionisnya, hampir semua pegawai kena omelin. Dimulai dari Fortina yang berjabatan sebagai jurusita mendapat kritikan dari Ibu Puan karena tidak berkonsentrasi saat diajak bicara hingga penugasannya tertunda dan sulit diberi nasihat oleh Ibu Puan. Kemudian, Dodi yang menjabat sebagai akuntan representatif dengan sikapnya yang suka bercandain segala hal membuat Ibu Puan emosi. Selain itu, sikapnya yang malas dan sering telat balik dari jam istirahat menjadi teguran keras oleh Ibu Puan terhadap Dodi. Baikaki yang menjabat sebagai fungsional pemeriksa juga menuai omelan Ibu Puan lantaran kesalahan penulisan nama. Menurut Ibu Puan, hal ini merupakan kesalahan kecil yang dapat berdampak besar ke depannya. Dan terakhir, Esi, seorang sekretaris Ibu Puan yang tentunya pernah mengalami kritikan dan omelan. Mulai dari kesalahan penulisan berkas, datang telat walau hanya 2 menit, bahkan hingga warna lipstik Esi yang tidak matching. Namun, di balik semua omelan Ibu Puan, beliau merupakan sosok kepala kantor yang mengharapkan para pegawainya memiliki tujuan dan niat yang baik, sehingga berdampak pada kinerja yang akan dihasilkan. Beliau ingin menjaga agar para pegawainya mentaati jam kerja dan tata tertib kantor, sehingga menjadi pegawai disiplin. Beliau juga berkata bahwa menuntun para pegawai menjadi pegawai yang baik dan panutan masyarakat menjadi tanggung jawab beliau. Kemudian, Ibu Puan juga menggunakan kata-kata makasih, tolong dan maaf ketika memerintahkan sesuatu ke pegawainya. Membangun tim yang solid dibutuhkan kerjasama yang baik dengan saling mengingatkan menjadi salah satu kuncinya. Adapun analisis permasalahan dari alur cerita di atas dimulai dari kurang teliti dan tidak perfeksionis, datang telat, suka melamun dan tidak berkonsentrasi, pekerjaan tidak selesai dan tertunda, dan bercanda di waktu yang tidak tepat. Adapun pelanggaran nilai-nilai berakhlak, 1. Akuntabel dan loyal karena tidak disiplin dan tidak jujur terhadap jam kerja dan tata tertib kantor. 2. Kompeten karena tidak berkonsentrasi penuh ketika diajak bicara ataupun berdiskusi oleh lawan bicara. 3. Berorientasi pelayanan karena tidak mampu menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu dan tidak secara optimal. Dampak yang diberikan, 1. Sering memanfaatkan waktu, terutama makan siang dengan terlena dan mengesampingkan pekerjaan. 2. Tidak mampu memberikan pendapat ketika ditanya lawan bicara. 3. Pekerjaan yang tertunda. Alternatif pemecahan masalah, 1. Peneguran langsung oleh atasan untuk mengingatkan kembali jam kerja dan tata tertib kantor. 2. Memberikan sanksi oleh atasan terhadap pegawai yang tidak mematuhi tata tertib dan peraturan di kantor. Konsekuensi dari alternatif pemecahan masalah yakni para pegawai akan sadar diri dan mulai terbiasa dengan tata tertib kantor sehingga para pegawai kembali mentaati semua tata tertib dan peraturan kantor yang ada.